Gropioan tikus merupakan salah satu kearifan masyarakat Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Magetan yang hingga saat ini masih dipertahankan. Lahan pertanian Desa Jabung sering disatroni mamalia pengerat satu ini. Tikus ini emang salah satu hewan yang cerdas. Jadi kadang dia tuh pura-pura mati. Kalau udah pura-pura mati, kita mikirnya dia udah mati, kita tinggalin, dia kabur. Boleh nggak? Ini tuh cepet banget beradaptasinya. Jadi dia berkembang biaknya juga cepat. Makanya di situ banyak banget tikus. Untuk melumpuhkan kelincahan tikus sawah, tentu kami membutuhkan alat bantu berupa tongkat bambu. Selain itu, pengasapan di depan lubang sarang tikus juga efektif untuk memancing musuh petani ini keluar persembunyiannya. Lepas. Gemuk, tikusnya gemuk. Habis makan ya kamu ya? Tikus di sini tuh bisa makan 20-50% tanaman padi di sini per tahun. Banyak banget yang dimakan sama dia. Makanya harus kita basmi. Sawah yang menjadi area Gropioan tentu saja sawah yang sudah dipanen dan siap untuk ditanami lagi. Agenda Gropioan tikus rutin dilakukan supaya padi yang nanti ditanam bisa tumbuh maksimal. Keberadaan tikus kerap menjadi ancaman karena selalu memakan batang padi sehingga merusak tanaman padi dan merugikan hasil panen. Gropiokan tikus ini tuh seru banget ya karena dikerjainnya rame-rame dan nggak semuanya tuh berani sama tikus, ada yang takut. Nih contoh. Tuh contohnya kabur kan. Ngejar tikus dia sendiri yang takut. Tikus sawah merupakan mamalia dengan siklus perkembangbiakan sangat cepat. Indukan tikus sawah mampu beranak 3 kali dalam satu periode musim tanam dan satu indukan bisa beranak hingga 10 ekor. Berbagai cara dan upaya dilakukan petani untuk meredam populasinya di lahan pertanian. Oke, habis ditangkepin tikusnya langsung dibakar. Selain itu, masyarakat juga percaya jika bangkai tikus dibakar di lokasi akan membuat tikus-tikus lain takut dan kabur jika mencium aromanya. Ini tuh gak sekedar Gropiokan tikus, tapi ini ajang seru-seruan bareng. Meski masih dilakukan secara konvensional, tapi gotong royong membasmi tikus sawah seperti ini masih banyak dilakukan di beberapa daerah juga. Jadi memang kebiasaan masyarakat Jabung sini sebelum masuki masa tanam, mereka itu membasmi tikus terus dibakar supaya nanti hasil tanamnya bagus. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Petualangan saya di Desa Jabung, Magetan masih berlanjut. Sawah yang sudah diyakini terbebas dari serangan tikus, selanjutnya harus dibajak dan diratakan sebelum bisa ditanami padi. Ya, jadi sapi di sini tuh punya bahasa sendiri. Kalau her itu belok kiri, kalau hio itu belok kanan. Kalau berhenti itu apa, Pak? Yes gitu. Untuk bisa mengarahkan dan mengendalikan sapi, perlu kerjasama 2 orang supaya proses penggemburan tanah bisa cepat selesai. Wah! Aduh, kena muka. Jadi tuh kasih aba-abanya tuh harus sama ya, Pak ya. Kalau Bapak bilang hio, saya bilang bingung sapinya mau belok kiri apa kanan. Jeblos bareng sapinya. Jadi ngelukus sawah ini tuh dilakukan sebelum musim tanam. Jadi ini tuh persiapannya kayak gini nih. Jadi tanahnya digemburkan. Nanti kalau udah gembur, habis itu habis ini diapain, Pak? Digaru ya. Meski masih dikerjakan secara tradisional,
Tapi membajak sawah dengan hewan ternak justru banyak kelebihannya. Petani bisa mengukur secara tepat seberapa dalam tanah yang mau dibajak. Selain itu, jika sapi buang kotoran, secara otomatis akan menjadi kompos yang dapat menyuburkan tanah. Jadi lukunya dilepas, kita ganti pakai garu. Bukan hanya kerjasama antara sais di belakang dan pemegang tali kekang saja yang dibutuhkan. Kedua sapi yang digunakan juga harus memiliki keseimbangan untuk mengolah tanah supaya benar-benar gembur. Aduh, aduh, aduh. Wah. Ini kenapa susah ngarahin sapinya? Karena sapinya tuh yang satu masih belajar. Kalau yang sebelah sana si Bobot itu udah pinter. Kalau yang ini baru belajar. Aduh, tuh kan susah diarahin. Aduh, wih. Bisa dilihat bedanya kalau melukis sawah menggunakan traktor atau menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup ini lebih susah, apalagi masih belajar yang ini nih. Hei. Tanah yang subur ternyata memiliki banyak manfaat bagi warga di Jabung sini. Ya, dapat. Ya, maju-maju. Apa, Pak? Dapat apa itu, Pak? Oh, belut. Ini untuk apa, Pak? Aduh. Aduh, kejeblos. Ini untuk apa, Pak? Ini dimasak buat campuran makan sapi supaya kuat. Supaya kenceng lakunya, bisa tahan. Oh, dia mau makan belut, Pak? Iya, kalau dimasak, dicampur sama daun. Saya baru tahu sapi mau makan belut. Iya. Berarti kita harus cari belut lagi nih, Pak? Iya. Oke, yuk kita cari lagi. Keberadaan belut di lahan pertanian sebenarnya cukup menolong petani untuk menggemburkan tanah. Kemampuannya membuat lubang-lubang di tanah membuat lahan pertanian jadi lebih lunak, sehingga mengandung kadar oksigen yang lebih baik untuk tanaman padi. Berarti caranya tuh digali-gali gini aja ya, Pak ya? Iya, ini lemah tanahnya ini ditarik ke sini biar nanti kelihatan. Oh. Saat membajak sawah, belut-belut yang memiliki sarang dangkal pasti akan keluar karena rusaknya sarang mereka. Itu tandanya kita bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Dia ada, Pak. Ada, Pak. Ya, diambil. Ih, mana tadi? Aduh. Imut banget, dapat yang kecil, Pak. Meski belum cukup besar, tapi keberadaan belut di sawah ini cukup menandakan ekosistem yang sehat di lahan persawahan Desa Jabung. Jadi emang kecil-kecil ya, Pak, di sini ya ukurannya ya, Pak? Iya. Ini kan di tanah merah, kalau di tanah hitam. Oh, jadi faktor tanah itu pengaruh sama ukuran belutnya. Matur nuwun. Bukan hanya untuk kita konsumsi, tapi belut-belut hasil pencarian juga menjadi salah satu menu selamatan sapi setelah membajak sawah. Caangon, penekno blimbing kuwi. Lunyu to penekno kanggo masuk Totonilo. Totonilo sumilir bedahe pinggir tak ijo royo. Jadi tradisi Kuningan ini tuh dilakukan setiap 6 bulan sekali, setiap hari Jumat Wage. Doa yang dilantunkan merupakan ucapan syukur kepada Sang Pencipta, karena sapi-sapi telah diberi kekuatan dan kesehatan untuk membajak sawah, serta harapan supaya hasil panen bisa melimpah. Harus lengkap ya, Bu ya, sedikit-sedikit yang penting harus lengkap ya. Dan yang wajib ada ini nih, ikan dolo. Kenapa wajib ada? Karena ikan dolo ini berenangnya kenceng, jadi diharapkan sapi itu kalau bekerja juga kenceng, cepat, kuat, yaitu sama kayak ikan ini. Tradisi Kuningan sapi merupakan salah satu wujud rasa terima kasih petani ke sapi ternak peliharaan mereka. Tradisi ini biasa dilakukan setelah kegiatan membajak sawah. Selain itu, sapi-sapi akan diistirahatkan selama 3 bulan untuk persiapan masa tanam berikutnya. Nah,
Jadi karena sapi ini hewan yang spesial, karena udah membantu petani untuk bekerja, makanya dikasih juga makanan yang spesial. Jadi tradisi ini tuh dilakukan nggak hanya untuk mendoakan sapinya supaya sehat dan kuat, tapi juga wujud persatuan masyarakat di desa Japung ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.